Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Balah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu didengar, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menghantarkan nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita yang amat banyak sudah tuntunannya, uswahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya hadirin, karena hidup ini adalah amat sangat singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ajal itu tiba, sudah seperti yang sering kita dengar, tidak akan bisa ditunda kembali. Karena itu orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa banyak mengingat mati, banyak mengevaluasi diri, serta banyak mencari bekal untuk menghadapi kematian itu. Di dalam Al-Quran itu surat Jum'ah insyaallah ayat 8, dulu zaman Nabi masih ada, Rasul masih ada, Al-Quran masih turun, itu ada orang yang amat sangat takut kepada mati itu. Orang takut mati ini hadirin menunjukkan kalau akidah dan syariahnya masih kecil, masih dangkal, belum dalam. Karena itulah Allah menurunkan ayat itu. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hadirin lek maca niki diwaca kalih angen-angen kalih artine masyaallah luar biasa. Karena ada orang takut, bahkan banyak yang berusaha menghindar dari mati itu, maka subhanallah matur suwun niki kartise masuk swarga insyaallah. Amin. Bukan hanya untuk Pak Yasin tok, untuk semuanya. Ora ono sing ora pengin swarga. Mulakno supaya kita matinya nanti mati yang dibimbing oleh Allah Ta'ala, ora perlu takut nih. Orang yang imannya dalam, orang yang akidahnya dalam. Ngapunten nih kula lepas nggih. Gak enak rasanya. Niki enek jenggote niki nyantol-nyantol, mengganggu konsentrasi. Allah menurunkan, kul Muhammad katakan kepada orang-orang yang menghindar dari kematian itu, innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang
kebanyakan orang lari dari mati itu, fa innahu mulaqikum. Masyaallah hadirin, enak kalau di hayat ini. Mati itu pasti menemuimu. Pasti. Di ayat lain Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa mengalami mati. Sakjane boten yang bernyawa tok, yang tidak bernyawa pun pokok hidup juga mati. Tumbuh-tumbuhan itu ya mati, ya. Itu tidak bernyawa. Bahkan di dalam An-Nisa surat keberapa An-Nisa? Surat keempat, pinter. Surat keempat. An-Nisa ini perempuan, orang yang punya kemampuan boleh mengumulkan An-Nisa sampai 4, Pak, sesuai dengan urutannya. An-Nisa keempat, surat yang ke-78, Allah mengatakan, kata Allah Ta'ala, aina ma kuntum, dimanapun kau akan berada, maksudnya bersembunyi, yudrikumul maut, mati itu pasti akan menemuimu, walau kuntum fi burujin musayyadah. Coba ini kalau dipahami dengan jiwa, dengan hati, bukan hanya dibaca tok atau dengan akal tok, itu tidak patek nyangkut, tapi dengan hati. Jadi hadirin, kita kalau sekarang diperintahkan untuk mematuhi protokol kesehatan, itu hanya ikhtiar manusia, hanya ikhtiar kita. Yang ikhtiar itu memang juga diperintahkan di dalam Al-Quran, juga ada ayatnya yang diperintah ikhtiar. Tetapi ikhtiar ini juga masih dipengaruhi oleh takdirnya Allah Ta'ala. Ini Pak Yasin sudah ikhtiar menyediakan air minum gitu. Ini masih ikhtiarnya. Apakah nanti masuk perut saya atau tidak? Belum tentu, belum jelas. Engkau ayah pada dekatan nanti. Ini progres juga begitu hadirin. Nyatanya Allah sendiri yang memvonis, aina ma kuntum, kamu akan lari kemana, sembunyi di mana, walau fi buruji musayyadah, sekalipun di benteng yang amat kokoh. Ahli tafsir mengatakan maksudnya sekalipun kau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh itu, yang tidak bisa dirusak oleh siapapun, tidak bisa ditembus, kita sembunyi di sana. Tetapi kalau waktunya tiba mati, juga akan mati. Tapi kemudian jangan terus ngono gak sama maskeran, ya jangan. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan takut mati. Justru hadirin, kalau kita merujuk kepada ayat yang pernah saya sampaikan itu Fussilat, surat Fussilat itu di nama yang lain disebut Hamim Sajdah, namanya 2. Atau nomor urutnya surat itu insya Allah 41, ayatnya 30 sampai 31. Ya, ada yang hafal nggih? Innal ladzina qalu rabbuna, sudah terkenal gini, itu sering disampaikan kok. Rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Monggo yang bawa yang bawa alat bisa dibuka. Allah yang bilang hadirin, pokok kita itu meyakini bahwa Rabbunallahu artinya Tuhan kita semata-mata Allah. Di dalam keterangan yang lain kita sudah memenuhi akidah yang betul, yang kalau dirujuk kepada surat yang lain lagi, surat yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang kedua ini juga amat sangat terkenal. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu coba nggih. Itu orang kalau imannya kayak gitu, nanti ditutup di ayat itu ulaika humul mu'minuna haqqo. Imannya wis pilih tanding, imannya seperti imannya aulia, imannya tabi'in, imannya sahabat, juga imannya Rasul. Itu oleh Allah diajangi jembar, dijanjikan ku lek wayahe mati, nggih lek mati. Makanya lek lihat ini loh, kita lihat, jangan lihat yang lain tadi itu. Ini dilihat. Nek wayahe mati napa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Coba. Tatanazzalu itu hadirin
bukan hanya nazala. Kalau nazala seorang malaikat turun, nggih. Dan bahasanya bukan malaikat tapi malak. Kalau seorang malaikat, malaikat itu jamak. Engko lek wayahe mati, mudah-mudahan termasuk kita. Pokok syaratnya ini ku ulaika humul mu'minuna haqqo. Saya mohon maaf gak menerangkan ini lek diterangno ini gak cukup. Dulu waktu saya belajar itu sak semester ini. Dan diterangno 5 menit yo ramah hari nggih. Nanti dibuka sendiri Al-Anfal nggih. Surat ke-8 ayat kedua itu dibuka di tafsir nggih. Kalau jangan hanya Quran terjemah kurang lega nggih. Itu Allah turunkan berbondong-bondong malaikat, bukan hanya seorang malaikat, untuk menyampaikan pesan bahwa misi kata Allah kepada malaikat yang disuruh itu Allah takhafulu, coba ojo wedi mati. Lihat ini kan gak perlu ada yang ditakuti mati itu, gitu. Mati itu menggembirakan, seneng. Kita beramal kayak gini, angel-angel abot-abot panjenengan ya sedekah, ya maca Quran, ya salat, ya zikir, ya puasa dan lain sebagainya itu ya. Itu apa ndak kepingin segera dapat apa hasilnya? Nang dia akan dapat hasilnya ibadah ini lek gak melalui mati, coba. Lah orang yang ngerti rumus ini pasti kepingin mati, maka zaman dulu itu masih ada jihad dan seterusnya, itu orang berbondong-bondong kepingin mati syahid, kepingin bisa menghadap Allah. Tidak akan bisa ketemu Allah kalau tidak mati, dan tidak bisa ketemu Allah sekalipun mati kalau tidak biqalbin salim, dengan hati yang salim. Nah, orang yang tadi itu ulaika humul mu'minuna haqqo, dan dia dalam beriman itu istiqomah, artinya tidak pernah tolah-toleh. Tolah-toleh itu apa sih maksudnya? Tidak pernah berbau kesirikan, tatoyur, khurafat, sirik kecil itu, sombong itu sirik ya, sirik kecil, ria, itu dijauhi. Nah itu dijauhi hadirin, nanti begitu mati Masya Allah malaikat kagum, karena itu disuruh Allah berbondong-bondong, tidak hanya seorang malaikat yang turun. Saking kagumnya kepada orang yang punya jiwa kayak gitu tadi itu. Nah, apa misi yang dibawa? Allah takhafu, aja wedi jamaah Raudhatul Falah, aja wedi mati, ayo mati nggih. Wala tahzanu, ditambah aja sedih ninggalkan anak istrimu. Engkau ketemu pokoknya monggo anak istri kita, suami kita diajak mukmin yang kafah, Islam yang kafah, mukmin yang satu yang podo-podo mukminnya. Nggih. Lek mukmin bersama-sama nanti ketemu di sana. Ketemu ditempatkan di surga. Nanti Pak Abah Mujianto, saya masih punya hutang ya, mari ini masih mukadimah. Engko tak tambahi, kemarin keterangan saya masih kurang. Wala tahzanu, jangan sedih ya. Yang jadi pejabat, yang jadi pegawai, yang punya usaha lagi tren-trennya, yang punya pokoknya apa saja yang lagi tenar-tenarnya, jangan sedih ditinggalkan. Semuanya itu akan diganti oleh Allah Ta'ala, akan diurus oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah janjikan wa absyiru bil jannah. Dibuka nggih. Fusilat surat 41 ayat 30 sampai 31. Ini dibaca juga tafsirnya, jangan hanya Quran terjemahnya. Masya Allah hadirin, enak banget. Ora perlu wedi lek lihat ini mati itu. Mati itu menyenangkan. Mati katanya Pak menyakitkan, iya bagi orang yang durhaka. Nggih, aja maneh mati, urung mati lho wis menyakitkan. Orang yang tidak salim, orang yang tidak pasrah, yang tidak muslim kepada Allah Ta'ala itu sulit untuk bisa bahagia seperti orang yang muslim kepada Allah Ta'ala. Nah karena itu saya pernah dikirimi share-sharean atau oleh Pak Haji Syahri itu. Muslim itu tidak yang dibawa Nabi Muhammad saja, sejak nabi-nabi dahulu sudah betul memang taslim kepada Allah Ta'ala, cuma mungkin namanya aja. Saya mohon maaf tidak nyinggung itu, waktu ini gak cukup mungkin. Saya kembali, maka mari jangan takut mati. Caranya bagaimana? Lah ini caranya ini yang perlu kita, bukan hanya
pelajari tapi amalkan. Ya tadi itu yang jelas di dalam menyempurnakan ulaika humul mu'minuna haqqo itu kita laksanakan perintah Allah sekalipun kecil, sekalipun sunnah. Di dalam riwayat yang kemarin kita pelajari itu berupayalah sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari baunya neraka. Baunya saja kita suruh menghindar, walau bisikit tamri, sekalipun toh takut kita itu hanya sekedar menghindarkan dengan memberikan separuhnya kurma. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau dibalik sekalipun hanya separuhnya kurma, kecil toh, kalau separuhnya lek kok masuk gede nggih. Lek sing cilik kan kecil, itu kalau bukan hak kita jangan sekali-kali kita ambil. Ini caranya untuk bisa matinya nanti jemput oleh para malaikat, dibimbing, dibuka hijab ini hijab ini dibuka di dalam surat Qaf itu Qaf insyaallah kalau kita sekarang ini jangankan melihat yang gaib yang syahadah saja, ini kadang-kadang pakai kacamata gini sih kurang jelas kurang pas gak pas lungguh atau cedek nanti dibuka hijab ini dibuka yang gaib kelihatan termasuk malaikat-malaikat. Makanya banyak orang yang mati senyum, orang mati wajahnya berseri-seri, orang mati berkeringat keningnya. Masya Allah, hadirin, pertanda matinya menyenangkan. Jadi mati yang kayak gini ini yang kita harapkan. Caranya memang sabar dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seiring hadirin kita ini akan melanjutkan, kemarin sudah kita mulai bab anjuran bahkan dorongan dengan keras kepada orang yang semakin senja, semakin tua, semakin banyak umurnya. Umur apa usia? Nah, kita ini bertambah umur atau bertambah usia? Ya istilah saja usianya bertambah memang, tapi persiapan umurnya selalu berkurang. Kayak ini jam kalau dihitung mundur, kita ini dihitung mundur. Yang jatai 60 tahun gitu, kalau sekarang sudah 59 bulan, tinggal hitung aja, mundur terus. Ini dianjurkan semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berbuat yang baik. Insya Allah nanti kita baca. Saya sebentar akan selani lanjutkan kemarin pertanyaannya Mujianto yang belum selesai kalau ditanya iblis itu dari mana, Masya Allah hadirin, iblis ini luar biasa. Kemarin ada pertanyaan, iblis itu dari golongan mana? Panjenengan buka di surat surat Al-Kahfi juz 15 itu ada di ayat 50 Allah berfirman panjang di situ, potongannya kana adalah iblis itu minal jinni, dari bangsa jin. Bukan semua jin ya, salah satu daripada jin yang fafasaku an amri rabbi, dia menolak perintah Tuhannya. Perintah apa? Perintah untuk memberikan penghormatan kepada makhluk yang baru dicipta oleh Allah. Yang pertama dulu istilahnya basar. Basar itu golongan manusia, basar. Di Al-Quran ada banyak macam-macam istilahnya, ada basar, ada insu, ada anas. Hadirin, ini iblis, wah gengsi aku lek kongkon sujud nang Adam. Karena hadirin, iblis ini bukan sekedar usianya yang sudah bahkan ribuan tahun, mungkin ribuan tahun betul usianya. Jadi bangsa jin ini alim, jin yang terutama yang bangkang. Ini disebutkan di dalam sebuah keterangan menurut Imam Al-Ghazali, dia sudah punya titel Azazil. Jadi titel yang paling tinggi menurut umat waktu itu. Dia beribadah di langit yang pertama itu kepada Allah Ta'ala. Ibadahnya tidak sekedar seperti ibadah kita, luar biasa. Gak ada gangguan, gak ada pengaruh, luar biasa. Itu selama 1000 tahun. 1000 tahun
Padahal hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat yang ke-32, surat As-Sajdah ayat yang kelima, liyaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Berdasarkan ayat itu di akhirat itu sehari di dunia ini 1000 tahun. Coba hadirin, kita umur kita berapa? Itu dihitung dengan hari akhirat urung ono apa-apanya. Itu iblis yang dulunya masih belum iblis ya, salah seorang jin ya, ulamanya jin itu ibarat ibadah di langit pertama itu selama 1000 tahun. Karena itu Allah memberikan kepada jin ini dengan titel gelar Al-Abid. Nah, bukan hanya dikasih gelar Al-Abid, dinaikkan oleh Allah ke langit yang kedua. Di kono ibadah lagi lebih hebat lagi. Juga sama selama 1000 tahun. Masya Allah, hadirin kaya opong. Kita ndak nyanda, hadirin. Mikir itu ndak ada. Setelah 1000 tahun dapat gelar lagi Az-Zahid. Ini keterangan juga bisa dibuka di YouTube, ada banyak banget. Asal usul iblis ngoten panjenengan bika saged. Di kitab juga ada, tapi lek kitab sakniki orang-orang males maca kitab, maca buku nar. Apa ning WA banyak, ning YouTube banyak. Hadirin, setelah selesai 1000 tahun di langit yang kedua diberikan gelar oleh Allah Ta'ala Az-Zahid. Jin ini dinaikkan ke langit yang ketiga, sama ibadahnya. Di situ mendapat gelar lagi selama 1000 tahun dia beribadah di langit yang ketiga, namanya Al-Arif. Masya Allah, kayak opong ya, luar biasa. Terus di langit yang keempat sama lamanya Al-Wali. Di langit yang kelima At-Taqi, yang pokoknya takwanya tidak ada yang menandingi. Sayang cuma sedikit merasa lebih baik daripada Adam tadi itu, dia dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kemudian Al-Qadim yang langit ke-6, yang ke-7 nih gelar yang terakhir Az-Zazil. Masih banyak lagi predikat-predikat yang disandang oleh iblis. Salah satu diantaranya dia pernah menjadi imam dan pemimpinnya para malaikat. Masya Allah, sakit panjangnya umurnya dan hebatnya beribadahnya. Karena itu kemudian Allah memberikan informasi kepada bangsa jin dan bangsa malaikat bahwa aku akan ciptakan makhluk di muka bumi nanti. Di muka bumi nanti yang bernama Bashar. Sudah sampun. Tuh, iki nyantel. Mohon maaf. Nah, hadirin, ketika diperintah oleh Allah Ta'ala itu semuanya pada sujud, semuanya sujud, baik dari bangsa malaikat maupun jin-jin yang lain. Sujud, mau nurut. Karena itu yang diberikan gelar dirubah dari Azazil menjadi Ablasa, penolak. Ya, dia yang menolak. Kenapa? Karena dia sudah merasa tidak ada yang menandingi statusnya, gelarnya tidak ada yang menandingi. Paling hebat pokoknya. Gengsi kalau disuruh sujud kepada makhluk yang wingi sore agak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mohon ya. Karena itulah seperti yang sering kita baca itu, dia dikutuk oleh Allah Ta'ala, bukan hanya dihapus kebaikannya, dihilangkan gelar-gelarnya tadi, diganti dengan iblis itu. Masya Allah, eman banget ya. Hanya gara-gara kecil saja dikongkon sujud kepada Nabi Adam. Sudah sampai situ saja, jangan ditanya lebih lanjut. Misalnya, Pak, itu karena takdirnya Allah apa memang upayanya jin? Ini nanti rahasia Allah Ta'ala. Karena itu hadirin, jin ini bukan dari bangsa lain, bukan dari malaikat, jin iblis ini dari salah satu jin, salah satu
jin-jin yang lain yang taat ya taat, ya baik, ya soleh. Cuma mohon maaf karena kita dibatasi dengan berbagai macam hal, termasuk tempat, ruangan, waktu, dan keadaan, maka kita tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang jin-jin ini. Yang jelas jin itu kalau berdasarkan surat Ad-Dariyat 56 itu wa ma khalaqtul jinna. Jin waktu itu termasuk iblis khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Cuma mengabdikan, kemarin juga sudah kita sampaikan ada dua macam, ada peribadatan yang bersifat mahdhoh, sudah terpaket, sudah tertentukan oleh Allah Ta'ala. Ada yang belum, tapi semuanya harus kita alami dalam kehidupan ini, harus bernilai ibadah, termasuk jin. Nah, sama jin dan manusia ini, kalau manusia ini iman takwanya, amal solehnya berbeda-beda, jin ya kayak gitu hadirin. Cuma ada keterangan jin ini semakin dia taat, semakin dia baik, itu semakin baik hadirin keadaan lahirnya. Yang laki ya tampan, buanteng luar biasa, yang perempuan cantiknya juga luar biasa. Ini semakin takwa semakin baik, semakin jahat seperti yang sering kita lihat di gambaran-gambaran apakah itu sebetulnya apa tidak, wallahu alam sing menyeramkan, punya tanduk dan macam-macam itu memang di dalam keterangan disebutkan seperti itu. Semakin jahat, semakin zalim, semakin kufur, dia semakin jelek. Terus setan itu bangsa apa? Lah ini minal jinnati wanas. Jadi setan itu predikat kejahatan. Manusia yang seperti bangsa Israel yang menyia-nyia, merudopokso, menghajar, pokoknya mendalimi umat Islam yang sampai kayak gitu. Di negeri kita ini sering toh, akhir-akhir ini kita sering dapat WA, ada namanya, kalau saya tidak salah Muhammad Kece pernah baca itu, Muhammad Kece, Masya Allah, oleh menghina Rasulullah, oleh menghina umat Islam. Ini setan hadirin, ini setan dari manusia, setan. Jadi predikatnya dia setan. Jin juga begitu, Masya Allah hadirin, begitu buka sekali Muhammad Kece, wakeh pada metu. Itu lek diikuti gare loro nang ati, jangan dibuka. Jadi ora entek-entek oleh menghina umat Islam. Itu ada yang mengatakan namanya sakjane bukan Muhammad Kece kok, sapa ngono lali kula. Itu dia memang pastor hadirin, yang sengaja bukan murtadin menurut sebagian keterangan, itu bukan murtadin, tapi asli dia memang menyampaikan misi dengan cara seperti itu. Hadirin, kita kembali. Jadi jin sama manusia sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada setan itu sama, baik dari jin juga dari manusia. Ada jin yang menjadi setan karena durhakanya, karena jahatnya, dan ini lebih membahayakan hadirin karena di dalam sebuah ayat disebutkan jin ini bisa merasuk ke jantung manusia melalui aliran darah. Makanya kita selalu diperintahkan untuk banyak berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali doa-doa, diantaranya Allah juga mengajarkan di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang berbunyi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini Allah yang mengajarkan, karena dahsyatnya setan yang dari jin untuk menjerumuskan manusia. Hadirin, ini sampai Allah termasuk turut mengajarkan doa mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Rabbi, Rabbi sering dulu kalau tidak salah di kopian itu, di doa-doa yang pernah saya bagikan itu ada itu, termasuk di situ. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Al-Qur'an itu.
Dan masih banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga manusia yang jahat itu disebut dengan setan. Cuma biasanya kalau disebut dengan setan ini konotasinya banyak. Ada yang berjuluk tuyul, ada yang gondoruwu, ada yang nopo malih niku nggih. Itu adalah bagian daerah tertentu yang membuat istilah-istilah seperti itu. Kalau di Jepang sana namanya bukan tuyul, bukan gondoruwu, bukan pampir. Nah, sesuai dengan tempatnya masing-masing, dan dia akan menjelma sesuai dengan apa yang disebutkan oleh manusia. Ning gone desa niku katanya ada setan yang bernama Gondoruwu niku gawene gelantungan di pring-pring yang gede, pring ori nggih. Karena manusia di sana meyakini jin itu kayak gitu, maka dia menampakkan dirinya ya kayak gitu. Demikian pula yang diistilahkan dengan pocongan, dengan wewe gombel, dengan sundel bolong. Dia akan menampakkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Lho kok entek urung-urung. Yang terakhir kemarin yang ditanya Abah Mujianto, kok swarganya jin apa manusia? Nah, aduh aku lagi ditanya swarga, aku durung tahu sambang belas ning swarga nggih. Nggih, ya yang jelas wis aja banyak pusing tentang itu. Jangankan kita dengan jin, sesama manusia saja yang di surga mboten sami. Nggih, sesama manusia tidak sama. Kita dengan para nabi ya muga-muga dikumpulno nggih. Tapi lek ndelok kelakuane awak dhewe kaya ngeten iki kaya kok gak iso kumpul. Kita dengan para syuhada yang tulus juga ndak sama. Nggih. Karena apa? Ya kita ini kayak yang kemarin disebutkan oleh Pak Abah Haji Sahri, kenapa manusia ini sudah selalu beristighfar. Nggih, macam-macam istighfar kita baca, istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus, istighfarnya Nabi Muhammad, tapi kok si ano dosa. Nggih, si enten mau ya kayak badan kita ini 5 hari sehari kita mandikan, lek dipelirit nonton sik metu bolote. Nggih, inilah dosa. Hati kita tuh sulit untuk bersih, karena itulah maka lek ditanya surganya, saya mohon maaf nggih, ndak bisa. Yang jelas surga itu nanti ada tingkatan-tingkatan dan ada bagian-bagiannya. Hadirin, nanti ketemu lagi insyaallah. Ada surga yang tempatnya ngawang. Jadi tidak nemplek bawah. Nggih, tidak bisa dinaiki dengan tangga juga tidak bisa. Tidak ada liftnya. Tidak ada helikopternya, tidak ada. Yang bisa hanya orang yang mempunyai amaliyah tertentu, termasuk diantaranya sabar, termasuk orang yang betul-betul warrobitu, orang yang meningkatkan sabarnya itu, dia tidak mudah mau diajak debat, sekalipun dia dalam keadaan benar, debat tidak mau. Okay. Orang yang betul kayak gitu, dan dia tidak mau dusta, bohong, goroh, sekalipun gurau. Coba ade kan cumane gurau, tenanane sering ngomongane gurau, tenanan. Lek takoki atasnya kenapa terlambat, mohon maaf Bapak jalannya macet, padahal gak macet. Ikan sudah bohong ya. Teleponnya bunyi, angkat penuh, mulai tanya Bapak, bilang Bapak ndak ada, padahal ada. Nggih, ini juga sudah wangilnya serta mati. Karena itu mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, bimbingan kepada kita, dan diberikan kemampuan untuk mati yang kayak tadi itu, mati yang dibimbing oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Bagaimana Pak rasanya mati yang dibimbing oleh malaikat? Masya Allah, luar biasa hadirin. Karena orang yang mati itu jadi proyeknya bangsa jin, setan, dan para malaikat, tergantung amalnya dia. Kalau dia amalnya baik, taat, jinnya yang tidak berani, tidak takut hadirin. Dia takut, tidak berani untuk mendekati orang yang imannya kuat. Mudah-mudahan termasuk kulolan panjenengan. Allahumma amin. Karena itu mari kita pertahankan akidah kita.
Kita perbanyak amal soleh kita. Kita banyak memaafkan kepada angel nggih. Memaafkan itu satu perkataan yang amat sangat mudah disampaikan tapi angel untuk dilakoni. Mari ngomong ngene kok mari ngono wis kumat meneh. Ngoten nggih? Nah, itu masih ada yang perlu dilanjut. Sampun nggih? Abah Mujianto? Sampun nggih? Nggih. Baik, kalau itu kita lanjutkan ini sampai materi kita. Masih ada satu ayat ini yang belum kita bacakan. Waja'akumun nadhir. Qala ta'ala, dan datanglah pemberi peringatan kepada kita semuanya, pasti diberi peringatan. Qala Ibnu Abbas menerangkan wal jumhur, dan para senior-seniornya ulama jumhur itu. Adapun yang dimaksud an-nadhir ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah datang kepada kita sekalipun hanya melalui para warasatul anbiya. Para ulama ini gantinya para nabi, sudah datang kepada kita memberikan peringatan dengan berbagai macam syariat-syariat dan ajarannya. Ini namanya nadhir menurut jumhur yang pertama. Yang kedua, wakilah saib, bahwa yang dimaksudkan peringatan itu adalah as-saib. Saib itu uban. Nggih. Umumnya yang diberi uban itu wong sing wis ndak tua to nggih. Arek sing remaja, pemane sing masih bocah-bocah ngoten kan ndak uwanen nggih. Cuma sekarang ada yang konon katanya para ahli itu salah menggunakan pembersih rambut sampo menimbulkan efek yang kadang-kadang sudah beruban sebelum waktunya. Wallahu alam betul apa enggak, tapi menurut aslinya, karena itulah hadirin, menurut Rasulullah di dalam sebuah riwayat, nanti kalau ketemu nggih, rambut yang sudah putih ini jangan disemir. Ini peringatan. Lah sama, saya juga iya sudah banyak, tapi sing putih blek ini nazir, peringatan. Weruwa kuwe wahai rahmat ngono bae nggih. Lek kon iki wis tuwa, umurmu wis akeh. Lek wis akeh itu nanti juga ketemu dulu sudah kayak nggih. Orang yang sudah 40 tahun umurnya, apike durung iso ngelek piye ngomong. Baiknya belum bisa mengalahkan keburukannya. Piye? Ditsan. Sebentar nggih. Baiknya belum bisa mengalahkan keburukannya, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Artinya apa? Siap-siap nanti untuk masuk neraka. Bukan berarti dia akan kekal nggih, tapi dia mesti mampir neraka. Sekalipun dia masuk surga, tapi lek 40 tahun nggih, dosane, maksiate, mungkarate, dolime masih lebih banyak daripada apiknya. Hati-hati. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan, sing pun keliwat 40 tahun, apalagi yang sudah 60 tahun tadi kemarin di riwayat yang pertama disebutkan sudah 60 tahun nggih, 60 tahun ngacung nggih, 60 tahun mati kok masih banyak durakanya, masih banyak dosanya. Allah tidak akan menerima alasan udzur panjenengan. Dulu gini ya Allah, aku sibuk sekali. Dulu ya Allah, aku macam-macam, tidak diterima oleh Allah. Mati sudah 60 tahun, nggih, masih banyak dosanya, maka alasan dosa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang dia belum dipastikan untuk di neraka selamanya, tapi jelas risikonya ngaten niku nggih neraka itu. Apalagi sampai mati dia masih dosa besarnya banyak, masih syirik. Ya, ini yang sangat membahayakan. Kalau sampai punya dosa syirik sampai mati belum taubat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan orang yang mati membawa dosa syirik, nggih. Dosanya syirik dibawa mati, dan Allah akan memaafkan selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita dibimbing selalu oleh Allah taala, dijauhkan dari syirik, mati dalam keadaan qalbun salim, mati husnul
khatimah, jauh daripada suul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.